Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua sekalian dalam bulan Ramadan ini. Kita diberikan beberapa nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita, dan semua fasilitas-fasilitas yang mendukung kepada ibadah kita yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa-sisa umur kita demi tercapainya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan ini kita isi dengan sedikit pengetahuan tentang puasa, yang dimana puasa ini adalah satu kewajiban sebagian dari syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatnya. Kita sebagai umat yang khairul umam, yang tentunya kita mendapatkan fasilitas yang lebih daripada umat-umat yang lain, yakni keistimewaan di bulan puasa, berlipat gandanya kebaikan yang akan didapati oleh kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua untuk lebih lanjut, untuk lebih detail kita pelajari puasa, apa hikmah puasa itu dan apa puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu lughatan, puasa itu dari segi bahasa ialah wal imsaku, adalah menahan diri. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa itu sendiri. Dan kita sebagai contoh yang paling mudah kita fahami adalah mencegah dari segala apa yang menjadi kebiasaan kita, yakni makan, minum, dan mencegah nafsu kita untuk mengumbar nafsu kita, mencegah nafsu kita dari apa-apa yang menjadi larangan di dalam syariat Islam. Wa syar'an, dan bagi kita sebagai pelaku syariat, yakni orang muslim dan muslimat semuanya, puasa itu adalah mempunyai arti al-imsaku anil mufattiri, menahan diri dari setiap apa yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsusin, atas sesuatu yang sudah ditentukan, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai di terbenamnya matahari. Artinya satu hari 24 jam kita ditentukan oleh sesuatu yang memang kita tahu semua. Puasa itu menahan lapar dan dahaga dan menahan diri untuk mengikuti nafsu-nafsu kita, mengikuti apa yang namanya ajakan yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita puasa. Wal wajhul mahsusu yaqsidu bihi ijtima'us syurut. Dan yang dikatakan wajah-wajah tertentu, yang dimaksud adalah terkumpulnya beberapa syarat.
wal arkan, dan beberapa rukun allati yajibu mura'atuha, yang sudah menjadi kewajiban untuk kita pelajari dan kita hindari, dan untuk kita laksanakan hatta yu'tabaru shaumu sahihan, sehingga benar-benar puasa itu akan terlaksana secara betul. Artinya yang dikatakan wajah tertentu adalah yang dimaksud berkumpulnya beberapa syarat yang sudah ditentukan di dalam syarat puasa dan rukun-rukun yang sudah ditentukan di dalam rukun puasa, yang wajib kita pakai dan kita hindari ketika merusak puasa itu, sehingga kita akan menjadi orang yang berpuasa yang sebetul-betulnya puasa. Wantifaul umur, dan juga kita akan menghindari setiap perkara yang mencegah sekiranya itu membatalkan puasa. Saudara sekalian, hikmah di dalam berpuasa itu sangat banyak yang kita dapat, karena puasa itu adalah suatu pekerjaan yang samar, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari hikmah puasa. Di antaranya as-shaumu wasilatun litahalli bittaqwallah azza wa jalla. Puasa itu adalah menjadi suatu wasilah untuk menghiasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna an-nafsa idza imtana'at an ba'dil mubahatid daruriyah, karena setiap nafsu itu ketika kita larang, ketika kita cegah untuk melaksanakan perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama secara darurat, seperti makan, minum, itu kita cegah dalam suatu waktu, yakni waktu bulan puasa, tama'an fi mardatillahi, karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, wa khaufan min ghadabihi wa 'iqabihi, dan takut, khawatir atas murka Allah dan siksa Allah semata. Halu hina idzin, maka akan digampangkan ketika itu untuk meninggalkan setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha untuk menghiasi ketakwaan kita kepada Allah, dan nafsu kita dicegah untuk memakan apa yang sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan dan minum, dan mencegah nafsu kita dari segala maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan takut untuk mendapatkan siksa Allah, dan takut karena murka Allah. Maka di waktu itu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah untuk terjegahnya kita dari apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu semua puasa di bulan Ramadan, seperti apa yang telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian semua. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa meninggikan ketakwaan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, as-shaumu wasilatun litahalli bil ikhlas. Puasa itu adalah murni suatu perantara atau wasilah atau hubungan yang menjadikan keikhlasan itu terlaksana, adalah li'anna as-sha'ima ya'lamu annahu la yattani'u ahadun ghairullahi ta'ala ala haqiqati shaumihi. Karena puasa itu sendiri sudah kita ketahui bahwasanya seseorang tidak akan tahu kita berpuasa kecuali Allah. Orang lain tidak tahu kita berpuasa, karena kita akan bisa
berpuasa di waktu yang sudah ditentukan dan kita akan berbuka di waktu yang sudah kita tentukan sendiri. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan hadir pada waktu itu. Kita berpuasa kita yang berpuasa itu dilihat oleh Allah, maka kita tidak akan bisa keluar dari pengawasan Allah. Maka karena itulah Allah akan memberikan suatu pahala yang lebih untuk orang yang berpuasa, karena puasa itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa kita bisa dilaksanakan ketika kita benar-benar mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan berpuasa ketika iman kita tidak memanggil kita untuk berpuasa. Itulah kriteria dalam menghiasi ketakwaan kita kepada Allah, sehingganya keikhlasan di dalam puasa itu sendiri akan kita peroleh dengan adanya kita belajar dari puasa itu sendiri. Wan nafsu idza ta'ayashat ma'a hadhihi ru'yah sarat mutahalliyatan bil ikhlas. Dan nafsu itu sendiri ketika diberi kebiasaan dengan kebiasaan yang seperti puasa, maka nafsu itu akan menghiasi dirinya dengan keikhlasan. Wa yushiru ila hadzal ma'na al-hadisil qudsi, dan memberikan suatu isyarah kepada pendapat ini, kepada garis yang sudah kita telaah bersama dalam kajian puasa ini, adalah hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu. Setiap amal yang diamalkan oleh anak Adam, manusia pada utamanya, adalah bagi dirinya sendiri. Setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam itu untuk dirinya sendiri, seperti sholat, zakat, haji, dan semacamnya. Illa shaum, kecuali kata Allah puasa. Kenapa puasa itu kok tidak sama dengan amalan-amalan yang lain? Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu, li, kata Allah, hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya, firman Allah menjelaskan, dan saya akan membalas puasa orang tersebut dengan balasan yang akan saya berikan sendiri. Kenapa? Karena puasa itu adalah kebiasaan Allah. Maka setiap manusia yang bisa melaksanakan puasa itu akan mendapatkan fasilitas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar semuanya, para jamaah semuanya, inilah yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Mungkin dari hal-hal yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan atau ada yang salah dari pembacaan saya atau pengertian saya, maka saya mohon kepada sekalian, pada semua yang mendengarkan ini atau yang melihat ini, para nahdiyin, saya mohon untuk berkenan memberikan sebuah masukan atau peringatan kepada saya, karena saya adalah afqarul wara, manusia biasa yang cuman mempunyai keinginan untuk memberikan sebuah metode atau amalan-amalan yang penting di dalam bulan puasa ini, sehingganya kami dengan kedangkalan ilmu kami
dengan kedangkalan ilmu kami dan keterbatasan kami, hanya inilah yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan meskipun sekelumit kalimat yang saya sampaikan mudah-mudahan akan menjadikan beberapa kemanfaat atau banyak kemanfaatan yang kita peroleh, baik untuk saya diri sendiri atau untuk halayak Nahdliyin, para jamiah, para jamiah Nahdliyin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.